Oke, mari kita mulai Instagram Live malam hari ini. Dimulai dengan IHSG dulu dong pastinya. Tada, mari kita mulai IHSG hari ini. Gimana kabarnya? Wih, breakout loh dari resistennya 7000, ditutup di 7011. Sempat naiknya lumayan signifikan, tapi habis itu ada ngekor lagi. Pergerakannya didorong oleh saham banking big caps. BBNI 1,3%, dia naik. BBNI ini patternnya secara teknikal masih bagus. Jadi kalau ditanya saham apa yang patternnya saat ini, saham big banks apa yang patternnya ngikutin pattern super trader, itu sebenarnya saat ini saham BBNI ya. Jadi sideways, breakout, retrace-nya rapi, kena banget pas di supportnya mantul lagi gitu. Jadi ini cukup rapi. Nah, jadi BBNI ini masih bisa di hold, dan kalau mau jangka panjang dari 4 itu yang masih murah BBNI. Terus kemudian BMRI ini tadi gap up lagi, cuman BMRI-nya agak-agak ketinggian kemahalan ya, baik secara teknikal maupun secara valuation ya. Tetap wait and see. Terus kemudian TLKM juga tadi naik 2,1%, masih dalam range sideways-nya. Buat investor masih belum telat buat TLKM. Dan selain itu ada Saratoga yang nantinya aku akan bahas yang naiknya 9,4%, ngegas nggak kira-kira gengs. Dan hari ini tadi ada saham big banks BBNI, BRIS ya, yang juga naik signifikan. Nggak signifikan deh, maksudnya dia lumayan aktif, nggak sesignifikan SRTG, tapi lumayan aktif gitu. Komoditas masih akan aku bahas ya, jadi Saratoga, SCMA aku juga akan masih bahas, dan pastinya dari masukan dari teman-teman semuanya. Oke, tadi pagi aku ada satu teman aku yang ngobrol bareng aku, dia bilang gini, kata bank-bank itu akhir tahun bakalan crash loh. Saya tanya, bank mana? Dibilang bank ini, bank asing sih gitu. Terus saya tanya lagi, kenapa dia bilang bakalan crash? Dasarnya apa? Pertimbangannya apa? Karena PE udah tinggi. Oke, jadi pertanyaan nih ya, kalau PE tinggi, apakah dia akan jatuh? Apakah akan turun? Sedangkan kalau PE rendah, apakah akan naik? Jawabannya adalah tidak selalu. Memang kalau PE atau valuasi satu saham atau indeks ya itu udah ketinggian sekali, itu ada resiko rawan yang namanya growth trap. Tapi kita mesti combine secara teknikal juga gitu. Nah, kalau kita ngomongin saham, ada beberapa saham yang cenderung PE-nya itu memang naik terus dan mahal, bukan PE, valuasinya cenderung mahal. Seperti contohnya saham-saham big banks, 4 big banks, sekarang pun valuasinya udah cukup mahal. Dan nature-nya dia dari dulu mahal terus gitu. Jadi jarang banget 4 big banks itu terdiskon. Nah, pertanyaannya, dengan valuasi si 4 big banks yang cenderung lebih sering mahalnya daripada murahnya ini, apakah itu tanda-tanda akan crash? Belum tentu. Nah, kalau aku sendiri melihat tanda-tanda akan crash itu apa sih? Simple aja, aku biasanya ngelihat dari psikologi investor, psikologi retail. Kalau psikologi investor retail itu udah cenderung optimis banget, direm nggak bisa, itu biasanya tanda-tanda akan crash. Dan itu terjadi berulang kali, seperti tahun 2007 waktu itu ngegas terus sahamnya, euforianya tuh sudah tidak terbendung. Jadi kalau euforia sudah tidak terbendung, itu tanda-tanda akan crash. Bentar, aku ada satu quotes. Cek. Ini dia. Ada satu quotes dari Sir John Templeton. Dia bilang gini, bull markets are born on pessimism, grow on skepticism, mature on optimism, and die on euphoria. Ya, jadi sebenarnya ini menunjukkan satu gambar cycle yang kalau aku ajarin di workshop super trader itu bisa digambarin gitu ya. Born on pessimism tuh pas orang-orang pesimis semuanya pada ketakutan, disitulah bull market sebenarnya lahir. Nah, sebenarnya kalau dilihat dalam chart itu adalah masa akumulasi. Sorry ya, aku belum bisa lihat komen, jadi aku lagi mau share sesuatu gitu, karena aku terinspirasi dari teman aku yang sharing tadi pagi, dia takut mau crash itu. Oke, aku ulang lagi. Sir John Templeton bilang bull markets are born on pessimism. Jadi ketika orang masih pesimis,
bull market itu justru lahirnya dari apa? Dari akumulasi big money, akumulasi saham-saham yang valuasinya murah. Grow on skepticism, bertumbuh ketika mulai skeptis tuh kalau dalam chart itu dia mulai belok dari stage 1 menuju stage 2. Itu aku ajarin di workshop juga di Super Trader juga, dan case study-nya sering banget dibahas di morning briefing M-Trade pastinya. Mature on optimism itu udah di stage 2 agak-agak atas ya, udah mulai uptrend banget. And die on euphoria itu sebenarnya justru malah ketika orang-orang tuh pada lagi sangat optimis sekali. Nah, aku bisa jelasin ini dengan satu contoh case study satu saham kayak gini. Mungkin aku nggak ngomong market crash secara keseluruhan, enggak. Karena jujur kata, aku ngelihat market saat ini, kalau dari quotes-nya Sir John Templeton tadi, itu lagi di fase apa? Lagi di fase skepticism. Jadi bull market are born on pessimism, grow on skepticism, mature on optimism, and die on euphoria. Sekarang lagi di skepticism untuk keseluruhan market. Tapi untuk per saham itu beda-beda, terutama saham second liner. Nah, mari kita lihat di sini. Iya, ini aku pas banget, aku lagi mau ngebahas saham ini, Trean. Oke. Yap, aku mau kasih lihat saham ini ya. Ini saham AMMN. Aku bukan ngomongin sahamnya secara khusus, tapi aku mau ngomongin stage-nya ya. Ini saham IPO. Anyway, kalau bukan saham IPO, ini juga sama. Ini di bawah. Bull market are born on pessimism. Ketika beberapa hari masih di bawah, di sini mungkin beberapa bulan ini masih di bawah, orang-orang tuh masih pesimis. Di sini ini adalah fase skeptis mulai awal-awal naik. Grow on optimism, grow on skepticism, and mature on optimism. Optimism itu di sini, optimisme, and die on euphoria. Nah, tahu nggak beberapa hari kemarin tuh udah kayak orang tuh pada ribut nanyain AMMN, terus, nah ini die on euphoria. Sorry aku pakai kata die ini bukan berarti die sahamnya die atau emitennya gimana, enggak, ini ngutip dari quotes-nya Sir John Templeton yang ngomongin cycle market, die on euphoria. Nah, ini dia sekarang lagi distribusi. Nah, nanti distribusinya kalau berakhir, dia bisa lagi balik jadi stage 1 lagi. Dan ketika dia balik jadi stage 1, itu tidak harus di bawah loh. Kadang-kadang di atas sideways-nya bisa berubah jadi stage 1, dan tandanya kayak gimana, itu sering banget dibahas di morning briefing M-Trade. Dan juga di ilmunya diajarin turning point-nya untuk jadi stage 1 lagi, itu diajari di workshop Super Trader. Tapi kali ini aku mau ngomong tentang case study dari saham yang lain, yaitu Saratoga Investama Sedaya. Nah, Saratoga Investama Sedaya ini sangat menarik sekali. Belakangan aku tuh sering bukain website emiten, dan beberapa waktu yang lalu ada nggak di antara kalian yang ngikutin ya, mungkin boleh tulis di kolom komen atau chat room. Ada nggak beberapa di antara kalian tuh ngikutin dan dengar aku ngomong bahwa Saratoga itu dia mendapatkan dividen gede, jadi mesti di watch. Tapi aku nggak bisa ngomong ini kayak diulang-ulang terus, nggak boleh ngomong satu saham yang sama diulang-ulang terus. Itu di morning briefing M-Trade juga udah pernah di mention. Nah, informasi itu tuh sebenarnya ada di website company. Jadi sesekali mampirlah ke website company di sini. Saratoga booked IDR 1.5 trillion dividend in semester 1 2023 gitu. Di tanggal 31 Juli 2023 ini ada press release-nya di sini. Nah, dari sini sebenarnya waktu itu tuh pas Saratoga lagi agak aktif, M-Trade ada recom buy waktu itu ya, aku kasih lihat nanti M-Trade recom buy-nya kapan. Malamnya aku buka saham ini gitu. Karena aku berusaha kasih saham 5 menit buat anak-anakku. Surprisingly kalau anak sendiri tuh malah ketahanan untuk mendengarkan aku ngomong agak susah gitu ya. Jadi mungkin saya butuh orang lain untuk menyampaikan ini. Jadi kita lebih banyak bercandaannya. Saya kalau sama anak-anak lebih banyak bercandaannya, nggak bisa serius gitu. Nah,
Jadi kesimpulannya waktu itu aku sempat ngeliat, wah gila nih, ini bagus banget nih, secara dia dapat dividen lumayan gede, meskipun banyak orang yang waktu itu bilang Saratoga laporan keuangannya agak-agak ini agak kurang bagus, tapi dia dapat dividen gede. Dan saya konfirmasi melalui technical. Nah, technical ini, perhatikan, ini balik lagi dari quotes-nya Sir John Templeton tadi. Yuk kita lihat. Nah, kalau di workshop di Super Trader dijelaskan stage 1, 2, 3, dan 4. Ini di sini, ini psikologinya. Psikologinya, sebentar ya. Di puncak aku kasih lihat dulu di puncak di sini. Nah, ini di puncak di sini, ini day on euphoria tuh di sini. Ini sebenarnya pas dekat 4.000-an mereka lagi euforia orang-orang. Kalau dilihat di monthly chart sekarang itu lagi di bottom banget dan tanda dia mau balik ke atas. Aku suka banget saham-saham jangka menengah yang udah jatuh dalam dan dia ada sideways di sini. Kelihatan banget beberapa waktu yang lalu. Nah, Mtrade ada rekom itu di tanggal 22 Agustus dengan max price-nya sekitaran 1715 gitu. Oke, di sini mulai aktif 1715, kita udah rekom di 23 Agustus. Nah, kalau kita ngeliat dari quotes-nya Sir John Templeton, ini tuh sebenarnya bull market yang lagi born on pessimism. Di sini tuh sebenarnya stage-nya pessimism. Nah, kalau di sini hari ini belum optimism, baru breakout dikit, ini baru skepticism. Nah, nanti kalau misalkan udah sampai 2250, ini udah optimism dan mungkin day on euforianya mungkin sekitaran 4.000-an lagi. We never know kapan dia patah garis trend. Kenapa saya ambil 4.000-an? Karena di sini puncak tertingginya dia, gitu ya. Nah, terus kemudian apa yang sebaiknya kita lakukan dong dengan si Saratoga ini? Beli nggak nih? Ya, kalau Mtrade sih udah direkom dari tanggal 22-an Agustus yang lalu ya. Jadi kita tinggal ngehold aja. Buat kalian yang belum punya Saratoga ini, jika view kalian baru swing trading, aku saranin sih jangan dikejar breakout di day 2. Karena breakout di day 2 di 2020 dia bisa agak-agak koreksi lagi, turun lagi gitu. Akan alangkah bagusnya jika seandainya si Saratoga ini dia ada retracement kayak BBNI kayak gini nih. Jadi dia habis breakout terus retrace. Nah, pertanyaannya bakalan retrace atau enggak tuh nggak ada yang tahu. Semua tuh based on probability gitu. Nah, probability-nya gimana? Probability-nya tuh kayak gini. Dia bisa naik dan retrace-nya nggak akan sampai di bawah di 1780-an, nggak akan sampai di situ. Nah, terus kemudian untuk Saratoga ini, pertanyaan kedua adalah probability untuk jangka menengah dan jangka panjangnya bagaimana? Dari saya sendiri, saya melihat probability Saratoga untuk jangka menengah ini valuasinya juga cukup terdiskon ya. Cukup terdiskon untuk Saratoga valuasinya. Aku ngelihat bahwa ini bisa cukup bagus untuk jangka menengahnya, sehingga kalau swing trading udah telat, kalau super trader sebenarnya belum telat, tapi Mtrade udah nyolong start dulu di 22 Agustus. Ini kalau sekarang ini di member doang itu nggak boleh beli, tapi kalau untuk alumni workshop kita lebih kasih kebebasan karena mereka lebih tahu memanage resikonya itu gimana. Menjawab pertanyaan dari Ayo Ijo, sorry ya, aku banyak ke skip komen-komennya, aku nggak ngeliat di komen. Tadi aku lagi jelasin gitu. Effendi Liu, aku nunggu news, ini news apa toh yang ditunggu? Oke. Quote itu apakah berlaku untuk BCA, BMRI, BBRI secara long run? Soalnya tahun ke tahun kan cuman up. Berlaku dong untuk semua saham dan semuanya. Emang BMRI, BBRI nggak pernah turun? Pernah dong, pernah hancur juga kan di tahun 2008 dan di 2020 tuh jatuh 40%. Selebihnya mereka kayak jatuhnya kayak belasan persen atau maksimal 25% aja secara tahunan. Bisa dilihat di 2013, 2015 tuh jatuhnya nggak banyak gitu. Tapi itu quote tadi itu menunjukkan satu cycle. Benar-benar dia tuh smart banget menggambarkan cycle. Herman Selibel bilang, masih ingat dulu Miss bilang Saratoga is good company, masih hold angkatan 38 sekian-sekian, bisa kejemput nggak ya? Atau mau average? Nah, kalau kamu mau beli lagi, anggap ini saham yang baru atau saham yang berbeda.
berbeda, jangan mindsetnya untuk mengurangi kerugian. Jadi anggap saham yang baru atau saham yang berbeda. Intinya kalau sekarang baru mau beli lagi, sebenarnya trennya cukup bagus. Jika mindsetmu untuk mengurangi kerugian, maka nanti jika Saratoganya ini dia naik belum mencapai harga belimu yang pertama, yaitu harga belimu di 3.800. Misalkan kena di 2.800, dia patah tren dan jualan. Si pembeli baru yang nggak pernah merasakan kerugian, mereka akan bersyukur dan ya udah jualan aja nggak apa-apa. Tapi buat yang averaging down itu posisinya masih rugi buat mereka gitu loh. Jadi masih nggak rela. Dan ketika nggak rela untuk ngejual di angka contohnya tadi 2.800 itu tadi, misalnya di situ, itu justru akan menimbulkan more damage gitu. Seandainya dia ternyata nggak jadi naik, malah jadi turun gitu, di 28 dia balik turun gitu, itu akan menimbulkan damage lagi. Kalau mau beli Saratoga atau saham apapun yang baru naik dan kamu udah punya dia di atas, itu mindsetnya seperti beli saham yang baru. Sebenarnya di workshop Super Trader itu bukan cuma ngebahas technical, tapi aku ngebahas tentang strategi-strategi kayak gini banyak. Dan kalau misalkan mau daftar sekarang masih early bird banget. Kapan diadakan? Ini sekitaran pertengahan Desember atau pertengahan awal Januari gitu ya. Jadi tanggal pastinya kita akan kasih tahu beberapa hari lagi gitu. Oke. Oke, jadi Saratoga kesimpulannya gimana? Hold aja. Kalau fokusnya buat jangka menengah panjang, kamu siap dengan fluktuasi untuk jangka menengah panjang, silahkan. Kalau misalkan masih mau beli ya silahkan. Tapi jika fokusmu kamu adalah swing trader aja, ya udah nggak usah beli gitu. Oke, itu Saratoga. Dan secara fundamental gimana? Aku bukan lagi ngepom-pom si Saratoga ya. Anyway, kalau saya ngebahas saham agak-agak detail, itu bukan lagi ngepom-pom. Meski labanya agak-agak turun, Saratoga ini beban bunganya dia berhasil dipangkas ya secara fundamentalnya gitu. Nah, jadi kita melihat bahwa OPEX terhadap NAV dan juga utang bersihnya terhadap NAV Saratoga itu sebesar 0,5 dan 1,1% pada first half 2023. Itu masih cukup stabil dibandingkan dengan masing-masing 0,4% dan 1,1% pada full year 2023 gitu. Jadi menyusul penurunan utang bersihnya sebesar 26% year to date yang hanya 507 miliar ya. Jadi menurut kami di tengah kenaikan suku bunga, Saratoga berhasil memangkas beban bunganya secara signifikan sebanyak 53% year on year di first half 2023. Itu juga jadi salah satu sentimen positif selain dia dapat dividen itu tadi. Oke deh, sekarang kita beralih ke sektor yang lainnya. Boleh ya kita beralih ke sektor yang lain, yaitu banking. Udah lama banget kita nggak review BRIS. Kita mau review BRIS. Siapa yang punya BRIS di sini? Boleh komen-komen di sini. Oke, aku mau review BRIS secara teknikalnya dulu. Hah? Miss Mtrade ada yang member lifetime. Mengejutkan, dia minta member lifetime. Udah kayak KTP aja, KTP lifetime. Ada yang bilang punya BRIS, baru beli tadi, udah jual barusan. Seriously baru jualan? Kita justru malah baru rekomendasi beli. Dan BRIS ini sebenarnya dia masih dalam masa sideways-nya, gengs. Belum sampai uptrend amat. Jadi kalau ditanya apakah dia udah menuju ke stage 2-nya, belum. Sehingga posisinya kalau tadi kita ada rekomend BRIS ini sebenarnya ceritanya kita lagi nyolong start nih. Kapan dia breakout? Dia breakoutnya tuh sebenarnya sekitaran level 1800-an ya. Jadi 1800-an di sini kalau dia naik dari 1800-an, yang aku ganti garisnya warna merah karena di sini banyak garis. Coba aku ganti warna merah.
Oke, okidoki. Ya kalau dia breakout dari 1805 atau 1800 barulah dia bisa dibilang dia masuk ke periode uptrend atau masuk ke stage 2. Nah, untuk BRIS sendiri sebenarnya secara laporan keuangan gimana sih? Laporan keuangan BRIS pada semester 1 2023 ini pendapatan bersih, bunga bersihnya dia ini naik 8% secara tahunan, tapi secara kuartalan tuh turun 1%, dan laba bersihnya dia naik 32% secara tahunan jadi 2,8 triliun, which is itu bagus, tapi secara kuartalan turun 6% gitu. Pinjamannya dia naik 16% secara tahunan jadi masih bisa dibilang bertumbuh, dan dana pihak ketiganya naik 3,6% aja, yang artinya ini sebenarnya menarik, bagus. Kenapa? Karena pinjaman tumbuh lebih tinggi daripada dana pihak ketiga, dimana ya ini artinya mereka cuan gitu ya. Jadi makanya nggak heran tadi dibilang cuannya naik secara tahunan gitu. Loan to deposit ratio-nya dia juga naik jadi 87,6% gitu. Sebelumnya 79% di kuartal yang sebelumnya gitu. Kesimpulannya secara keseluruhan kinerja tahunan BRIS ini cukup positif meskipun secara kuartalannya agak-agak turun. Hanya saja beberapa rasio seperti kasa, LDR, dan NIM ini agak-agak turun, mengalami pelemahan. Jadi turunnya bacanya kasa atau casa yang benar. Ayo bankers, di sini ada bankers nggak nih? Kasanya ini menunjukkan bahwa turunnya kasa ini menunjukkan bahwa perusahaan ini belum terlalu efisien dalam menghimpun dana karena cost of fund-nya naik 47 basis point gitu. Jadi LDR-nya naik juga menunjukkan likuiditasnya semakin ketat, sedangkan NIM-nya itu turun, itu menunjukkan tingkat profitabilitasnya dia sedikit turun juga gitu. Anyway, gimana intinya sih sebenarnya dari semuanya itu, aduh pusing dengerin fundamentalnya, banyak banget faktor yang perlu diperhatikan. Cukup bagus kok gitu ya, cukup bagus. Meskipun kuartalannya melambat, tahunannya masih cukup oke. Intinya, MTrade tadi ada nyolong start di BRIS di sini. Jadi sifatnya kalau nyolong start itu masih agak-agak spekulatif banget. Kita nyolong start karena tadi volumenya sangat tinggi sekali. Jadi kalau nyolong start itu sebenarnya belum uptrend, nunggu uptrendnya di 1810, makanya kita pasang cut loss kalau misalkan dia turun di bawah 1605. Disclaimer on, terutama buat kalian yang nggak ikut MTrade, kalian cuma ngikut ginian doang. Hati-hati kalau ngikut belinya nanti nggak ngerti jualannya di mana, waduh bisa berbahaya. Oke ya. Rudy Dimrianto Mutu udah dibahas di morning briefing tadi pagi. Aku agak-agak bosan ngebahas yang terkait dengan bursa karbon, PGEO dan kawan-kawan. Aku agak-agak bosan bahas itu. Jadi aku mau bahas saham apa ya enaknya ya. Oh ya, BBNI mau stock split ya. BBNI mau stock split. Ngefek nggak ke pergerakan harga sahamnya, jadi lebih liquid, tapi dalam jangka panjang nggak terlalu ngefek karena memang fundamentalnya strong banget. Kecuali perusahaan itu fundamentalnya tidak terlalu strong dan dia melakukan stock split, aksi korporasi stock split untuk sahamnya, itu akan jadi ngefek dia akan jadi lebih sideways gitu. Oke, aku mau move ke komoditas. Adaro hari ini tadi breakout, tapi breakoutnya tuh kecil. Jadi MTrade tadi rekomnya cuman untuk jangka, bentar ya, aku rapiin dulu tampilannya. Ya, ini untuk jangka pendek aja. Tadi MTrade buy untuk jangka pendek aja. Kita Adaro, kita udah tektok beberapa kali. Dan gengs, MTrade itu sangat transparan sekali. Kenapa? Karena beli jual semuanya kelihatan. Jadi kalau ada yang bilang ikut MTrade untung atau ikut MTrade rugi, ya itu personal ya masing-masing. Tapi MTrade-nya sendiri gimana kinerjanya bisa dilihat di menu jualan, stock pick, jual, dan bisa difilter jangka pendek dan jangka menengah. Di sini kelihatan Adaro ini beberapa kali ditektokin jangka pendek dan juga jangka menengah. Di sini ada hijau-hijau, ini hijau, ini impas, dan ini ada rugi. Terus kemudian
Yang jangka menengah sekarang yang masih ngehold itu ada juga Adaro, udah cuan 19-20%, dan jangka pendeknya tadi baru beli lagi. Sarannya gimana? Saran aku sih jangan greedy di Adaro ini karena trennya tuh udah, kalau ngikutin quotes-nya Sir John Templeton tadi, bull markets are born on pessimism, grow on skepticism, mature on optimism di sini, and die on euphoria. Sebentar lagi mungkin euforia, ini masih optimism. Ya makanya masih trading jangka pendek. Tapi untuk jangka menengahnya udah nggak masuk, kita udah di tanggal berapa ya waktu itu, rekomnya 15 Agustus. Makanya kalau kita ada rekom saham-saham breakout, mungkin yang fokusnya jangka pendek, swing trading scalping bilangnya aduh kok udah naik baru di rekom sih telat. Enggak, jangan fokusnya harian, tapi fokusnya lebih ke jangka menengah gitu. Jadi aku ulang-ulang lagi biar paham. Oke, Democi, Adaro dari nyangkut parah sekarang cuan katanya. Jangan dijadikan kebiasaan. Kalau udah trading, sekarang udah tahu cara teknikal yang benar, ya anggaplah itu kesempatan kedua, tapi jangan dijadikan kebiasaan patternnya. Kalau misalkan breakdown, trading breakdown, better batasi resiko. Jika Anda tidak siap dengan frekuensi beli jual yang terlalu cepat, pakai strategi jangka menengah entret gitu ya. Oke, saya percaya Anda semua di sini kerja. Siapa yang di sini nggak kerja? Seriously asking, ini bukan bercandaan. Siapa yang di sini kerja dan siapa yang di sini nggak kerja? Siapa kerja, siapa nggak kerja di sini? Mungkin ada berapa ibu rumah tangga kerja nggak kerja di rumah, tapi ya tulis aja enggak gitu. Oke. Aku mau bahas DSNG. Ya, jadi intinya kalau kamu kerja, kamu nggak bisa trading jangka pendek karena mesti harus diamati, jadi sebaiknya jangka menengah gitu. Kecuali kalau bener-bener fokusnya kayak, mungkin udah pensiun, itu bisa trading gitu. Udah pensiun, atau mungkin mahasiswa, pelajar homeschool pun sekolah ya, anak saya homeschool, dia sekolah juga gitu. Jadi nggak bisa terus mengamati. Iya, DSNG ini mirip-mirip kayak Breeze ceritanya nih, Entret lagi nyolong start nih. Jadi kalau nyolong start tuh sebenarnya belum uptrend banget. Jadi you guys mesti sabar, kalau ada ngikut Entret tadi belum tentu dia akan langsung ngegas naik gitu. Jadi ini posisinya belum seperti si Saratoga yang dia benar-benar optimis banget. Kalau ngikutin quotes-nya Sir John Templeton tadi, ini berarti masih bull market born on pessimism. Sebenarnya di sini masih pesimis, ini baru mulai skeptis dikit gitu loh. Ya ini masih bisa kayak besok naik, abis itu lusanya turun lagi. Tapi expectation kita boleh ada expectation, tapi tetap harus rasional gitu ya. Jangan expectationnya maksa. Expectation kita adalah dia naiknya tuh bentuknya kayak gini, jadi ada naik, ada turun lagi, tapi low-nya lebih tinggi daripada yang di bawah gitu. Nah, jadi kalau misalkan ternyata low-nya di sama rendahnya di 575 atau di bawah, itu berarti trennya gagal. Dan nanti ada kemungkinan dia akan membentuk pattern-nya seperti ini. Tada! Nah, kalau patternnya seperti ini cakep, pakai banget. Tapi sekali lagi, boleh berharap seperti ini asalkan rasional gitu. Jadi jangan maksa gitu ya. Dalam trading dan investasi saham ada satu hal yang aku pengen share ke teman-teman semuanya. Jangan attach cinta pada satu saham, jangan benci pada satu saham, karena saham itu dia tidak mengenal perasaanmu. Jadi sebenarnya kalau misalkan kamu lagi rugi pada satu saham tertentu, bisa jadi ketika kamu trade saham itu, dia itu lagi sideways atau lagi downtrend. Dan ini tidak terlepas untuk crypto, forex, dan segala macam instrumen, gold atau apapun yang kamu tradingin. Intinya semuanya it's all about timing gitu. Nah, ketika kamu lagi trade satu saham tertentu dan ternyata dalam trade jangka pendeknya TikTok itu kamu cuan terus, sebenarnya trennya tuh lagi naik. Dan kamu jangan cinta saham tersebut, karena sebenarnya dia itu tidak selamanya akan begitu. Ada masanya dia akan mengalami distribusi dan dia akan jatuh. Nah, itu pelajaran penting buat aku dulu, terutama untuk saham-saham second liner. Semua itu ada siklusnya dan cepat banget berubahnya. Ada yang siklusnya tuh berubahnya kayak cuman harian atau mingguan, ada yang siklusnya berubah secara beberapa bulan.
Nah, kalau untuk swing trading dan scalping itu siklusnya sangat cepat berubah sekali. Kalau untuk yang jangka menengah masih bisa diikutin oleh teman-teman yang mau kerja gitu. Oke, terus kemudian aku mau bahas SCMA. Agak-agak random pembahasan malam hari ini. Tapi malam ini aku lebih banyak bahas tentang psikologi market di balik chart. Hahaha, ini lucu. Ada nggak yang kayak gini? Trauma. Oke. SCMA sama. SCMA ini sebenarnya posisi nyolong start. Nah, ini yang aku maksud tadi. Meskipun kita nyolong start, kita ada ekspektasi di sini kalau bisa sih bentuknya kayak gini. Tapi kalau misalkan dia nggak bisa, dia balik badan. Contoh balik badan tuh kayak gimana sih? Nah, ini aku flashback aja ke satu saham yang dulunya chartnya bagus banget, nggak usah dilihat kode sahamnya apa. Aku cuman mau kasih lihat teknikalnya aja. Di sini di 422 dulu dia breakoutnya cakep banget, tapi kita tetap objektif meskipun breakoutnya cakep. Jika dia patternnya failnya tuh sebenarnya terjadi ketika di tanggal 26 Juli ini dia jatuh di bawah 422 dan dia jatuh lagi. Ya, ini harusnya udah keluar, exit, failed. Ini jatuh lagi di 388, dia jatuh lagi, pertahanan yang keduanya ya udah harus exit. Jadi segala macam cara tuh pasti tetap ada potensi untuk failnya. Jadi tidak ada satu strategi pun yang dia 100% berhasil. Mau pakai value investing, growth investing, semuanya tetap ada konsekuensinya. Dan yang perlu kita lakukan sebenarnya cuman mengenali dia mau belok ke atas atau mau belok ke bawah, itu aja. Itu yang paling penting. Oke? Ronaldo lucu amat sih kamu. Aku nggak tahu apakah ini Ronaldo yang sama atau enggak, tapi ada kalau nggak salah namanya Ronaldo itu sentimen sama poultry. Sekarang sama Toba lagi, iya nggak sih? Sama nggak sih? Kamu orang yang sama nggak? Oke. Ini ada yang bilang saya trauma di BBYB CC 7269. Iya, nggak usah trauma ya, aku mau bahas BBYB ya. BBYB ya buat kamu yang lagi trauma nih. Oh, orang yang sama. Oh, kamu jangan trauma di Toba ya, Ronaldo ya. Jangan trauma di saham apa lagi nih. Oke, mari kita lihat BBYB. BBYB-nya kemarin naik dengan volume transaksi yang tinggi. Hari ini tadi sempat naik juga dan kemudian jatuh. Merah volumenya gede. Yuk kita lihat yuk, apakah dia sebenarnya volumenya itu tinggi pas dia lagi diakumulasi atau sebenarnya tinggi pas dia dijatuhin. Kita lihat mundur jam 9 pagi di chart di sini kita mundur jam 10, jam 9 mana jam 9. Oke, di sini jam 9 pagi. 9. Oke, perhatikan di sini. Ternyata volume transaksinya si BBYB ini Bank Newcomers itu transaksinya itu gede di jam 9-an pagi tadi di opening. Ini ditarik naik. Oke, ini jam 9.09, aku mau pas-pasin deh. 9.00 buka di sini, dia turun dikit, abis itu tarik naik. Nah, volume transaksinya besar di sini. Perhatikan, ini lebih besar buyer or seller. Power untuk beli atau power jualannya. Bayarnya bisa jadi mungkin hanya beberapa orang atau beberapa pihak. Tapi intinya size-nya gede lah ya. Jadi ini perhatikan di sini, ini naik dengan volume transaksi tinggi. Kemudian di sini ini ada jatuh buangan satu dengan volume besar. Nah, kalau aku hitung-hitung sih si satu besar ini dengan kumpulan hijau-hijau ini sebenarnya ya lumayan seimbang lah. Oke, sekarang kita lihat di jam 10.52 ini ada buangan lagi tapi tidak terlalu besar. Di akhir sesi gimana? Di akhir sesi ada tarikan nggak? Ternyata ada buangan. Jadi sebenarnya kalau diperhatikan hari ini buy and sell-nya tuh powernya cenderung seimbang gitu ya. Nah, terus kemudian kita lihat di sini nih. Kok monthly sih? Daily. Kesimpulannya gimana dong? Apakah dia akan bisa menyusul Arto yang kita watch? Ternyata patternnya cukup menarik gitu ya. Ada pattern potensi membentuk double bottom. Belum tentu si BBYB akan seperti itu. Jadi kembali lagi ke quotes-nya Sir John Templeton. Di sini fasenya masih fase
pesimisme. Jadi nyangkutersnya masih cukup banyak. Boleh nggak di watch? Kayaknya agak-agak lumayan lama deh untuk nge-watch BBYB ini. Anyway, buat kamu-kamu yang udah pernah rugi di saham-saham tertentu, nggak usah trauma, nggak usah ini, apalagi nyalahin sahamnya. Saham tuh sebenarnya cuma objek kok, kayak duit tuh juga objek. Ada yang bilang duit bikin orang jadi berantakan hidupnya, jadi bertengkar, jadi ini. Uang itu tidak punya sifat ya, tapi uang itu hanya mengescalate siapa kamu sebenarnya. Kalau kamu udah berantakan dulu, belum selesai dengan diri sendiri, maka uang itu akan menjadikanmu semakin kelihatan dirimu sendiri itu seperti apa gitu. Tapi kalau misalkan kita udah selesai dengan diri kita sendiri, maka ya uang itu akan menjadikan diri kita semakin kelihatan kita itu seperti apa gitu. Anyway, di tanggal 7 sampai 8 Oktober itu aku ada workshop Emotional Intelligence of Wealth. Sebenarnya ini workshop hanya untuk alumni workshop super trader dan M-traders ya, yang udah ngerti tentang strategi saham. Tapi kalau misalkan kamu pengen ikut acara itu, kamu nggak, kalau kamu belum ikut workshop super trader, berarti yang dibahas bukan psikologi tradingnya, tapi problem psikologis, beban emosi yang membuatmu tuh tertahan secara finansial, nggak bisa breakout. Kira-kira itu. By the way, ini komen-komennya banyak banget. Raza, berani cut loss. Kalau ngerasa sayang cut loss, berarti porsinya kebanyakan. Pinter banget kamu pasti udah ngikutin aku. Oke, Johnny Tuwong, apa tuh? Nggak apa-apa temenan sama Cielen, apa sih? Jangan beli saham BBYB, masuk depositonya aja. Sekarang bilang jangan, coba nanti kalau misalkan dia udah balik badan dan breakout. Film kok turun terus nyangkut, ya udah jangan dibeli. Oke, kelihatan malam ini misalnya banyak curcol, nggak bahas saham, enak aja. Emang dari tadi aku bahas apa? Medco cut loss nggak? Kata Ernawati Duyani. Mari kita lihat Medco. Malam ini aku bahas strategi tahu, penting tahu. Mari kita bahas Medco. Yep. Gedein chartnya. Duh, gambarnya banyak banget di sini. Bersihin. Sorry. Bersihin. Aduh. Oke deh. Medco. M-Trade masih ngehold Medco ini dari level recommendation sekitaran 1120 dan 1085 di sini. Kalau ditanya cut loss atau enggak, kita sih lagi cuan, dan sorry ya, sesekali pamer cuan nggak apa-apa juga. Rugi juga tak pamerin kok, karena apa sih yang bisa disembunyikan dari M-Trade? Semuanya kelihatan di sini. Di stock pick, jual dan hold ini kelihatan semua, mau merah, hijau, semuanya kelihatan. Oke ya, dan di sini aku mau cerita aja untuk jangka pendeknya, ya jangan beli dulu kalau kayak gini. Ini harganya naik, volumenya udah turun, ini tanda-tanda dia mau koreksi atau retracement kemungkinan sampai ke level 1425. Buat jangka pendeknya, mari kita lihat di M-Trade ini udah jualan 4 September kemarin, take profit 16-17%. Di mana sih 4 September itu? Mari kita tarik mundur di sini. Benar-benar jangka pendeknya cepat banget kita jualannya, kayak tarikan satu candle besoknya merah kita jualan, waduh hilang barang dong. Makanya separuh-separuh. Yang jangka menengahnya kita masih ngehold. Kapan jangka menengahnya jualan? Tunggu deh, kita masih kesempatan si Medco ini buat dia consolidating, biar dia konsolidasi dulu gitu ya. Jadi agak-agak long run. Pertanyaannya, kalau beli di atas cut loss nggak? Kalau beli di atas exit dulu deh. Exit dulu aja di atas tuh di level 1695 di sini. Good call. Pas banget aku lihat PTBA Pegas please banget. Oke deh. Kasian kalau udah please banget gitu, kasian.
Kasian. PTBA gimana? Saya nggak tahu apa yang kamu maksud. Kenapa please banget biasanya tuh nyangkut. Dan kalau kamu nyangkut, seharusnya kamu dapat dividennya. Dan kalau kamu dapat dividennya di sini, aku beli di atas loh, itu dapat 27-28%. Harusnya sih sekarang ya masih cuan-cuan aja dari dividennya gitu. My portfolio beli di sini, ini sekarang sekitaran lossnya masih 27 atau 20 berapa persen ya, masih oke lah. Anyway, nggak usah terlalu dipikirin, dan ini patternnya masih oke. Untuk PTBA ini support paling bawah itu di level ya paling bawahnya ini 2670, 2720 dan 2670, masih di atas itu masih oke, dan ini patternnya masih cakep. Jadi sampai hari ini masih nggak apa-apa, PTBA-nya masih oke-oke saja, dan aku tidak berharap PTBA ini naik cepat kok, meskipun di akhir tahun nanti batu bara cenderung naik, permintaan dari China kemarin naik, batu bara kalori tinggi naik, yang diuntungkan itu ada Adaro, ADMR, dan ITMG. PTBA enggak, dia lebih banyak ke dalam negerinya, tapi tetap sentimennya tetap oke. Dan my expectation buat PTBA, ITMG, dan kawan-kawan ini sebenarnya lebih dari dividen, lebih ke dividennya. Pertama kali dalam hidup saya sepanjang saya investasi saham, baru kali ini saya dividen investing, karena waktu itu dividennya gila banget, dan tahun depan saya nggak expect dividen 2 digit, 1 digit aja saya udah bersyukur banget. Kalau misalkan ternyata dividennya kecil gimana, di bawah 6% tuh kan, di bawah returnnya fixed rate, nggak apa-apa juga, karena tahun ini udah 28% gitu. Jadi kapan saya akan jual PTBA saya? Jualnya ya nggak tahu, antara tahun depan mungkin kalau udah bagi dividen lagi. Aku ngeliat dulu nih PTBA ini dia laporan keuangannya gimana. Selama laporan keuangan dia masih untung, kemungkinan aku akan masih hold untuk dividen investing. Atau ketika dia breakout dari 4.000, ini posisinya berarti aku bukan cuma cuan dividen, tapi aku cuan dari harga sahamnya. Kalau kamu bingung ya sudah, terima aja dulu. Aku nggak tahu siapakah di sini teman-teman yang baru pertama kali investasi saham langsung dengar aku aja kayak gini. Aku paham banget kalau misalkan kamu bingung. Dan kalau kamu masih pemula atau ingin belajar dasar-dasar investasi, tanggal 23 September atau Sabtu jam 10 nanti akan ada MVestart lagi. Langsung aja daftar ke mtrade.id/MVestart dengan kode promo hari ini 20 Sep. Oke? Michael Asia sido ora sido munda wes ora usah dipikir. Ben keto ora usah dipikir to. Bisa turun sampai ke 565 dalam jangka pendeknya. Oke, aku mau bahas Sido karena kalian banyak banget yang ngebahas Sido muncul ini. Harga gula naik dan dia turun lumayan signifikan sampai 540 pun masih bisa. Chart-chart model-model kayak gini, ini merah panjang, terus ini udah mulai merahnya mengecil. Ini sebenarnya tanda bahwa dia tuh koreksinya atau turunnya udah mulai terbatas. Dia bisa turun sampai sekitaran 540-an bulan ini mungkin, tapi saya perkirakan September atau Oktober, ini udah September hampir akhir, September atau Oktober ini merupakan bottom. Jadi buat yang mau nyerok Sido ini sekitaran September Oktober ya, ini potensial, dan kita masih akan terus update di MVest. Saran aku, tidak pernah yang namanya all in dalam satu saham. Beri saya satu saham yang bisa segera untung dan bikin kaya. Sekali lagi aku ingetin, kalau kamu minta satu saham, sebenarnya ya aku kasihnya bakalan saham yang cenderung aman banget, nggak jauh-jauh larinya dari 4 big banks, tapi waktunya juga agak-agak nunggu gitu untuk tumbuhnya. Oke, kalau gitu direvisi pertanyaan, beri saya satu saham yang bisa naik dalam waktu 2 hari. Resikonya cukup tinggi karena saham yang bisa naik dalam waktu 2 hari dia juga bisa turun cepat. Maka dari itu saya menyarankan, sangat penting sekali buat adanya diversifikasi di dalam investasi dan trading saham. Ketika kamu follow mTrade jangka menengah, itu sebaiknya 5-10 saham dan nominalnya harus sama terus. Dalam satu portfolio jangan dicampur-campur saham-saham lain, pilihan-pilihan kamu sendiri yang I feel good, ternyata beli banyak hasilnya jelek, dan seterusnya sebaliknya. Oke, semoga nggak bingung. By the way, banyak banget yang aku pengen bahas, tapi kayaknya IG Live malam hari ini segini aja. Dan jangan lupa buat kalian yang baru pengen belajar tentang investasi saham dan dasar-dasar trading saham, investasi saham untuk pemula, yang bilang Sido ngeri, nanti aku akan bahas
antara besok atau di Cuantastik Sabtu nanti ya. Cuantastik Investart Sabtu nanti tanggal 23 September 23 September kamu bakalan ngerti kenapa kita investasi saham tuh justru malah ngambil yang di bawah. Ketika ngeri buat trader tuh kesempatan buat investor. Ya benar, ketika ngeri buat trader tuh kesempatan investor. Seperti Sir John Templeton bilang, bull market are born on pessimism. Cuman bukan sekedar semua saham yang kita bisa beli di bawah. Langsung aja ke mtrade.id/investart, pakai kode promo 20SEP. Dan buat kamu yang udah pernah ikut Investart, mau ikut lagi boleh, mau nggak ikut juga nggak apa-apa. Tapi aku mau ngomong dulu materinya sama persis plug untuk Investart sekarang dan Investart yang sebelumnya. Terima kasih semuanya yang udah nonton, selamat malam dan selamat beristirahat. Bye-bye.